Ayuhal musahidun al-kiram, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, sahabat channel FKSMM, Deli Serdang di mana Anda saja berada, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan, momentum kita umat Islam untuk meningkatkan amaliyah-amaliyah di dalamnya. Karena bulan Ramadan itu banyak mengandung hikmah-hikmah yang sangat luar biasa. Setidaknya ada beberapa hikmah yang bisa kita petik. Yang pertama adalah menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tatakun. Ujung ayat Al-Baqarah ayat 183 bahwa orang-orang yang beriman melaksanakan ibadah puasa, Allah menjamin orang tersebut akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebetulnya makna takwa itu? Imtisali awamirih wajatinabuhu nawahi. Melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Itulah makna takwa yang sesungguhnya. Perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan. Tapi anehnya ada sebagian orang yang diperintahkan dikerjakan, yang dilarang pun dikerjakan. Salat, puasa, dia berhaji, dia berumrah, tapi korupsi jalan terus. Menipu orang jalan terus, nipu rakyat jalan terus. Bukan itu yang disebut dengan makna takwa yang sesungguhnya. Apa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Al-Qusairi mengatakan bahwa kata takwa itu terdiri dari 4 huruf. Ta, qaf, waw, dan ya. Maknanya adalah orang yang bertakwa itu yang pertama tawadu orangnya. Rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh. Karena harta bisa membuat kita sombong, ilmu bisa membuat kita sombong, pangkat jabatan bisa membuat kita angkuh. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa semua yang dia miliki hari ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengajarkan kepada Rasulullah dalam sebuah hadisnya, Innallaha auha ilayya an tawadhu. Sesungguhnya aku diajarkan oleh Allah agar aku bersikap mempunyai sifat tawadu, rendah hati, tidak angkuh dan sombong karena pangkat, karena jabatan, dan karena harta yang kita miliki. Kita dulu datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Kalau sekarang punya apa-apa adalah titipan Allah. Besok akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah yang besar diambil Allah. Harta yang banyak diambil Allah. Mobil yang mewah diambil Allah. Bahkan istri kita yang besar pun diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami kita yang besar pun diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang tinggal dengan kita ketika kita kembali kepada Allah? Tidak lain dan tidak bukan adalah nilai-nilai takwa kita. Amanu wa amilus solihat. Iman dan amal-amal kebaikan kita yang kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, takwa menurut Imam Al-Qusairi adalah huruf qaf, qanaah, menerima apa adanya yang diberikan Allah kepada kita. Kemauan kita hebat, kemauan kita nggak terbatas, tapi kemampuan kita disesuaikan Allah dengan kemauan kita. Itulah qanaah. Terima apa adanya, syukuri apa adanya. Orang yang bersyukur, la azidannakum, akan ditambah Allah ke depan nikmat-nikmat tersebut. Tapi kalau kita ingkar, kita kufur, inna azabil sadid, Allah akan memberikan azab yang amat pedih. Kita menderita bukan karena tidak ada harta, tapi karena kita kurang bersyukur. Kita menderita bukan karena kita nggak punya apa-apa,
tapi karena kita kurang bersyukur. Maka orang yang menderita dalam hidup ini, walaupun dia banyak hartanya, tandanya dia kurang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah huruf waw. Maknanya adalah waro', memelihara diri dari yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-halalun bayinun wal haramun bayinun wa bainahuma subuhat. Yang halal itu sudah jelas, yang haram itu pun sudah jelas, tapi ada sesuatu yang remang-remang, sesuatu yang gelap, yang kita tidak jelas menurut kita halal haramnya. Tapi para ulama kita mengatakan perkara yang subhat itu adalah 70% halalnya, 30% dia mengandung haramnya. Maka harus kita jauhi yang subhat. Maka pelihara diri kita dari yang diharamkan Allah, pelihara diri kita dari yang tidak baik. Kita ingin hidup mati kita di dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup mati adalah kita gantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian huruf yang keempat, yaitu huruf ya, yakin kita kepada Allah. Hidup ini perlu keyakinan. Karena keyakinan itu adalah memotivasi diri kita, membangkitkan diri kita untuk sesuatu keberhasilan dalam apapun. Dalam ekonomi, dalam ibadah, bahkan dalam hidup kita. Kalau kita yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan dapat menjalani hidup ini dengan khusyuk, dengan tawadhu, dengan kebahagiaan, dengan kesejahteraan. Dan itulah yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa segala-galanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya berusaha, kita hanya berikhtiar, kita hanya melakukan sesuatu sebagai syariat Rasulullah. Tapi segala-galanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam dunia ini yang menimpa manusia kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-Taghabun ayat 11. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah Ramadan yang bisa kita petik yang kedua adalah menjadikan badan kita sehat dengan berpuasa. Dijamin oleh Rasulullah, sumu tasihu, puasalah kamu agar badanmu sehat. Perut kita ini kan seperti pabrik, setiap hari dia berproduksi, setiap hari, pagi, siang, sore, bahkan malam. Gitulah perut kita ini, semua masuk perut kita. Tempe masuk, tahu masuk, pecal masuk, mie masuk, semua masuk. Pagi, siang, sore, malam. Siang malam kita mengunyah. Siang malam perut kita besar ini memproduksi makanan-makanan. Maka alhamdulillah dengan datangnya bulan suci Ramadan, di siang hari kita berikan produksi perut kita ini. Kita kosongkan perut kita, perut besar kita ini. Agar apa? Agar dia sehat. Maka orang yang punya lambung dengan puasa, dia sehat. Orang punya mah, dia puasa akan sehat. Orang yang pening kepalanya, dia puasa akan sehat. Orang yang banyak problem, apapun yang menimpa di badan kita khususnya, dengan puasa, insya Allah akan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia berpuasa dengan khusyuk dan tawadud lillahi ta'ala, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga hikmah yang bisa kita petik dengan datangnya bulan Ramadan adalah kepekaan terhadap orang-orang yang kurang bernasib baik. Fakir, miskin, orang-orang yang kurang mampu di sekitar kita. Banyak orang-orang yang susah makan, susah belanja, mungkin uangnya tidak ada. Maka momentum Ramadan ini kita bisa berbagi, memberi sesuatu kepada saudara-saudara kita. Berupa sedekah kita, ada makanan kita kasih kepada orang yang kurang mampu. Ada kolak yang dimasak oleh istri kita, kita berikan kepada mereka untuk berbuka puasa, untuk menolong mereka, mengangkat ekonomi mereka, khususnya di bulan Ramadan ini. Apalagi orang-orang yang sudah Allah anugerahkan harta kepada orang-orang kaya, orang-orang yang punya harta melimpah, pada para pejabat kita, para orang-orang yang dermawan,
maka di bulan Ramadan ini banyaklah kita bersodakoh kepada mereka. Abdulus sodakoh, sodaqatu fi Ramadan, sedekah yang paling abdul itu dilakukan di bulan suci Ramadan. Maka Nabi mengatakan, iza tobahta marakatan faksir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Kalau kamu masak gulai, banyakkan kuahnya, kamu kasih tetangga. Tapi jangan kuah terus. Tentu ada isinya. Ini enggak tetangga kebagian, tapi kuah yang dibagi. Ya tentu kurang bijaksana dalam memahami hadis ini. Kalau masak gulai, masak kolak, banyak kuahnya, tentu banyak isinya. Tapi kalau kuah melulu, isi yang enggak ada, kolak apa namanya? Nah, maka oleh karena itu, banyak kita berbagi di bulan Ramadan, insya Allah rezeki akan datang kepada kita. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Rezeki akan datang dengan jalan yang tidak disangka-sangka yang akan diberikan kepada kita, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang bisa disampaikan melalui channel FKSMM ini. Mudah-mudahan yang mendengar, yang menyaksikan bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan dalam rangka berada di bulan suci Ramadan. Semoga bermanfaat. Demikian, ila liqa ma'assalamah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.